Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya akan terus dibawa makin hari makin naik. Arahnya itu menaik bukan menurun. Baik di dalam iman kita, di dalam pengenalan kita, di dalam karakter kita. Tuhan akan bawa terus kita naik pada posisi yang seperti yang Tuhan mau. Nah Ibu Bapak, pagi hari ini pesan Tuhan adalah siapa yang pegang kendali hidupmu. Siapa yang pegang kendali hidupmu. Diambil dari Markus 5 ya. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada yang berkata bahwa hidup yang kita jalani adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang sudah kita ambil. Ada banyak keputusan yang sudah kita ambil dan tentunya keputusan yang kita mau ambil adalah selalu ingin mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Seiring dengan berjalannya waktu yang terus begitu cepat berlalu, saya percaya setiap kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Lebih baik dari tahun yang lalu, lebih baik dari bulan-bulan yang lalu. Saya percaya setiap kita pengen menjadi pribadi dan ingin memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas. Dan sebenarnya sebuah kehidupan yang berkualitas itu ditentukan oleh siapa yang mengontrol kehidupan kita. Sama seperti handphone yang kita punya. Handphone yang kita punya mungkin ada berbagai macam merek. Dari yang murah sampai yang rada mahal gitu ya. Tetapi ketika handphone dipegang oleh orang yang benar, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Sekalipun handphone itu mahal, tetapi ketika dipegang oleh orang yang enggak benar, akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Jadi pentingnya sebuah kendali itu. Dan dunia berkata bahwa sebuah kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang produktif. Betul, enggak salah, kita harus produktif. Kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang sukses di dalam pekerjaan, punya jabatan, bisa menghasilkan uang yang banyak, bisa mengikuti gaya hidup modern. Betul, semuanya betul. Tetapi yang Tuhan katakan adalah hidup yang berkualitas adalah hidup yang berkemenangan dan hidup yang memiliki fungsi. Seperti yang pesan Tuhan, inti dari pesan Tuhan ini. Bahwa dikatakan bahwa apabila kita ingin hidup berkemenangan dan hidup yang berfungsi, pastikan kita berada di dalam sebuah kontrol yang benar. Dan Tuhan katakan bahwa kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan yang berfungsi. Kehidupan yang berfungsi itu kehidupan bukan halus semuanya jadi pengkhotbah, berdiri di mimbar. Oh enggak. Lewat kehidupan kita bisa berfungsi dan orang bisa merasakan bahwa kita itu adalah perwakilannya Tuhan. Mereka bisa merasakan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah itu sebuah kehidupan yang berfungsi. Itu sebabnya sebuah keberfungsian di hadapan Tuhan adalah hal yang mahal. Makanya ketika Yesus harus masuk ke Gerasa, ada beberapa hal. Ada banyak hal yang harus Tuhan bayar untuk keberfungsian, untuk kemenangan satu orang Gerasa ini. Karena satu orang Gerasa berfungsi, seluruh kampung bisa direbut, bisa dimenangkan. Satu kepala keluarga berfungsi, rumah tangga tidak akan goyah. Satu istri berfungsi, ada banyak keuntungan demi keuntungan yang bisa kita terima. Dan iblis gak suka. Dengan sebuahnya kemenangan, dengan sebuah namanya keberfungsian itu gak suka. Makanya dia akan hadang dengan berbagai cara. Ketika Yesus harus masuk ke Gerasa, ada banyak penghadangan-penghadangan. Tetapi Yesus mampu melewati semuanya itu. Hidup akan menjadi berarti, orang Gerasa menjadi berarti ketika dia berada di dalam tangan Tuhan. Tetapi ketika dia berada di dalam tangannya si jahat, dia menjadi orang yang tidak tentu. Berteriak-teriak gak jelas. Menjadi orang yang diasingkan. Menjadi orang yang gak berguna. Dan Ibu Bapak bisa tahu ya. Orang Gerasa adalah orang
berasal dari keturunan Gad. Seperti yang sudah disampaikan, kita sama-sama belajar ya. Bahwa orang Gerasa adalah salah satu dari keturunan Gad. 2,5 suku yang tidak mau melanjutkan perjalanannya lagi. Masuk ke tanah perjanjian. Merasa dia sudah aman. Jadi iblis itu enggak tiba-tiba merasuk seseorang menjadi meninggalkan Tuhan, menjadi murtad. Enggak. Itu berasal dari berbagai keputusan-keputusan yang salah yang diambil. Mungkin dia udah ngerasa nyaman dengan kehidupannya, sudah tercukupi, sudah merasa enak. Iblis enggak tiba-tiba langsung merusak, membunuh dan membinasakan, enggak. Tapi ada peluang demi peluang yang kita sendiri yang izinkan. Contohnya seperti kita pada saat kita disakiti, kita dikecewakan. Mungkin ada keinginan-keinginan yang gak dikabulkan, gak dibereskan. Mulai dari situ, malas, udah gak mau doa lagi. Mulai di titik lemah itu, iblis masuk dan akhirnya kita diikat. Kita tidak bisa berkutik apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena dalam kondisi tidak berdaya. Nah, hari-hari ini Ibu Bapak, tidak didapati sedikit orang-orang percaya pun dalam keadaan demikian. Tidak berkutik, menjadi orang yang tidak berdaya, tidak punya power. Dan Tuhan inginkan bahwa kita menjadi orang-orang yang punya kuasa untuk mengendalikan situasi, mengendalikan keadaan. Jadi mari kita sama-sama pagi hari ini ketika pesan Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengontrol kehidupan kita, kita bisa menjawabnya apabila satu hal, kita tahu kita berasal dari mana. Ketika kita tahu kita berasal dari mana, kalau kita sadar kita berasal dari dunia, maka dunia yang akan mengontrol, dunia akan mengendalikan. Ketika kita tahu bahwa kita berasal dari kedagingan yang kuat, maka kedagingan yang akan menguasai kehidupan kita. Keputusan demi keputusan, sikap, semua tindakannya daging yang muncul. Tetapi ketika kita tahu kita berasal dari Allah, berasal dari atas, dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah ketika kita mau hidup kita dikontrol oleh kuasa Tuhan, satu hal yang kita harus tahu ya, pertama adalah sadari bahwa kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Diambil dari Markus 5 ayat yang ke-7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Jadi ini adalah sebuah peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang Gerasa pada waktu itu yang kerasukan setan. Ada sebuah interaksi antara orang Gerasa yang kerasukan ini dan iblis tahu, berkata bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jadi iblis sangat tahu sekali bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi itu, maha tinggi artinya bukan anak yang biasa-biasa. Bukan anak yang sembarangan. Maha tinggi artinya dia gak bisa tertandingi. Gak bisa ada yang menandingi dia. Dia pribadi yang punya kuasa. Bahkan dikatakan bahwa nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku. Itu sebabnya iblis sangat takut kepada anak Allah yang maha tinggi ini. Dia takut, dia gak berani bertindak tanpa si izin Yesus. Dia gak berani bertindak masuk ke babi-babi tanpa si izin Yesus. Jadi iblis tahu, si jahat sangat tahu sekali bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah Ibu Bapak, apakah keberadaan kita pun iblis tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi enggak? Iblis tahu, sangat tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita bertobat terima Yesus Kristus, pada saat itulah kita mengambil keputusan bahwa
Yesus adalah juru selamat dengan arti bahwa Yesus yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Jadi iblis sangat tahu sekali. Cuman yang jadi permasalahannya adalah kita yang kadangkala merendahkan diri kita sendiri. Kita yang kadangkala meragukan. Benar enggak ya? Saya itu anak Allah yang maha tinggi. Ragu. Enggak yakin. Sehingga setiap keputusan itu banyak mengalami kekalahan. Pentingnya orang-orang percaya sangat harus menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena pada saat kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, disitulah yang akan menentukan menang atau kalah, dikontrol atau mengontrol anak-anak Tuhan, anak orang-orang percaya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan apa? Kita itu berasal dari atas. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi kita berasal dari Allah. Dan sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah sesuatu yang berkuasa. Ketika Tuhan berkata kamu berasal dari Allah, artinya kita punya kuasa. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Pertama kali Tuhan menciptakan. Tuhan menentukan kita menjadi orang yang berkuasa. Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah. Jadi ini harus kita sadari. Tuhan menetapkan kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Menaklukkan, bukan ditaklukkan. Menguasai, bukan dikuasai. Andai saja orang-orang percaya menyadari hal ini. Bahwa kita punya kuasa. Maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah dikalahkan. Tapi pada kenyataannya orang-orang percaya tidak menyadari hal ini. Mereka menjadi orang yang dikalahkan ketika situasi ada, ketika orang melempar sampah, ketika dilempar sama iblis fakta kenyataan yang buruk. Gak bisa berkutik, gak berdaya, gak punya power. Sama ketika Tuhan, dia diuji, dia dicoba. 3 kali pencobaan, iblis lempar. Fakta. Ayo ubah batu jadi roti. Kamu kan lapar. Benar. Pada saat itu Yesus lapar. Faktanya mungkin tubuhnya Yesus itu lagi lapar, lemah. Tapi Yesus bisa berkuasa. Pencobaan kedua. Iblis lempar lagi. Fakta kenyataan. Butuh kan? Orang-orang pada saat sekarang kekayaan butuh? Betul. Iblis lempar lagi kenyataan. Butuh yang namanya tahta, butuh. Tetapi Tuhan Yesus pada saat iblis melempar kenyataan, mungkin keadaan yang buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang dilakukan oleh Yesus apa? Dia bertindak dengan kuasa. Dia lempar kembali dengan apa? Dengan kebenaran firman. Dan di situ iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kita sama-sama harus menyadari perkara ini, Ibu Bapak. Bahwa kita ditentukan untuk berkuasa. Dan dikatakan bahwa di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Bahwa kita sudah mengalahkan dunia. Kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat juga dikatakan bahwa kita itu berasal dari Allah dan sudah mengalahkan dunia. Kata sudah itu artinya telah. Artinya kita punya sebuah jaminan. Bahwa kita itu, kemenangan itu adalah bagian kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa kita sudah mengalahkan, artinya ada sebuah jaminan bahwa kita itu bisa, kita mampu, kita menjadi orang yang bisa menguasai, bukan dikuasai. Karena apa? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, karena kita punya roh yang luar biasa. Roh yang ada di dalam kamu itu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Punya roh yang lebih besar.
kita bisa tahu ya di mana ayatnya di dalam tadi Markus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jangan menyiksa aku. Di sini kan, demi Allah jangan siksa aku. Kalau di dalam Lukas 8 ya, jangan siksa aku. Jadi siapa yang lebih kuat? Yang menyiksa apa yang disiksa? Yang menyiksa. Nah, roh yang menyiksa itu kita punya power, kita punya kuasa untuk menghancurkan, untuk membuat iblis itu tidak berdaya. Ayat ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat adalah sebuah ayat yang hidup bagi saya. Mungkin pada saat saya menghadapi dengan kenyataan, iblis lempar. Enggak berubah kan keadaannya? Tetap sama kan? Sama, seperti kemarin gak ada perubahan, begitu-begitu aja. Bahkan tambah buruk, bahkan tambah gawat. Ketemu sama orang yang menjengkelkan, udah lawan aja biar dia kapok. Nah, pada saat itu saya katakan, Tuhan, saya gak sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Benar, sepertinya saya pengen membalas supaya orang itu jerak gitu. Tapi Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar. Kau punya kemampuan untuk mengalahkan. Kau punya kemampuan untuk mengendalikan. Jadi pada saat ibu-ibu, mungkin pada saat kita dikendalikan oleh perasaan kita, atau mungkin pada saat pikiran-pikiran galau, ayo kita kembali lagi pada firman. Jangan serahkan kemenangan kita untuk dikontrol oleh hal-hal yang tidak membangun, yang tidak membuat kita mendekat pada rencana Tuhan. Mari sadari hal ini, bahwa kita berasal dari atas dan roh Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengatasi dan bukan dikendalikan oleh situasi atau keadaan apapun juga. Nah, itu hal yang pertama yang saya mau membagikannya. Kemudian, hal yang kedua, kebenaran apa yang perlu kita pahami apabila hidup senantiasa dalam kontrol Tuhan. Yang tadi pertama, sadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Hal yang kedua adalah sadari bahwa Tuhan berurusan dengan hidup kita. Pada saat Tuhan mengontrol kehidupan kita, Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita. Sama ayatnya diambil dari Markus 5 ayat yang ke-7. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Ya, Tuhan Yesus berurusan dengan kita karena kita adalah anak-anak Allah. Kita ketika kita memutuskan untuk berada di dalam kontrolnya Tuhan, Tuhan yang mengendalikan, maka Tuhan akan berurusan dengan kita. Karena dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia memperhatikan satu orang Gerasa ini dan dia mau berurusan dengan satu orang Gerasa ini. Ibu bapak siapa orang Gerasa itu? Orang yang dikucilkan. Orang yang dilempar ke pekuburan. Orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Orang yang sepertinya enggak ada guna, enggak punya pengharapan, yang membahayakan. Orang mungkin memandang hanya sebelah mata. Buat apa orang kayak begini? Lebih baik dia tinggal bersama tengkorak-tengkorak dengan mayat-mayat. Itu lebih layak. Tetapi Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau berurusan dengan orang Gerasa ini. Tuhan Yesus mau membawa kemenangan, membuat orang Gerasa ini berfungsi. Karena itu dia berada di dalam rencana, di dalam pemikirannya Tuhan, di dalam benaknya Tuhan. Mungkin pada waktu itu murid-muridnya gak nyadar kok bisa ketemu ya sama orang Gerasa ini. Mungkin murid-muridnya kebetulan. Gak ada yang kebetulan ibu bapak. Semua yang terjadi ada di dalam rencananya Tuhan. Semua yang terjadi bukan kebetulan orang Gerasa ini harus bertemu dengan Tuhan. Enggak ada yang kebetulan. Nah,
ketika kita tahu bahwa Tuhan sedang berurusan dengan kita ibu bapak, artinya apa? Ketika Tuhan bertemu dengan orang Gerasa ini, Tuhan sedang berurusan dengan orang Gerasa ini. Ketika orang-orang mungkin sudah gak sanggup lagi mengendalikan orang Gerasa ini, justru disitulah Tuhan mau berurusan. Dan Tuhan mau membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan situasi dan keadaan. Mungkin manusia pada waktu itu sudah enggak berdaya. Sudah lepas tangan. Sudah menyerah. Tetapi ketika Tuhan datang, Dia mau tunjukkan bahwa Dia adalah pengendali situasi dan keadaan seburuk apapun. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berurusan, sudah bertindak, maka Dia akan selesaikan sampai tuntas. Sampai kemenangan itu terjadi. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, perjumpaan yang bukan kebetulan, yang hanya bertemu dengan satu orang Gerasa pada waktu itu, Yesus mau bayar harganya. Sekalipun berjumpa dengan orang Gerasa itu melewati berbagai hadangan. Dikatakan bahwa di dalam Markus 4 ya ayat yang ke-37, mereka harus dihadang oleh taufan yang sangat dahsyat. Taufannya itu dahsyat, sangat dahsyat. Mungkin mereka harus berjuang. Basah mungkin badannya, bajunya udah gak karu-karuan. Dan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Pada waktu petang dikatakan bahwa pada waktu petang Yesus mengajak murid-muridnya berlayar ke seberang, dan pada waktu pagi, pada waktu babi-babi itu sedang mencari makan. Jadi ketika saya membacanya, wah ini kayaknya sepertinya perjalanan yang bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi perjalanan yang cukup lama, yang bisa melelahkan. Dan bukan hanya itu harga yang harus dibayar. Ada babi-babi yang harus binasa. 2.000 babi. Kalau ada yang menaksir gitu ya, 2.000 babi taksiran, 1 babi itu 5 juta, maka 2.000 babi adalah 10 miliar. Tuhan mau bayar. Demi apa? Demi kemenangan dan demi keberfungsian orang Gerasa ini. Jadi keberfungsian di hadapan Tuhan, Tuhan uruskan. Tuhan urusi, karena apa? Keberfungsian itu mahal harganya. Tadi saya udah bilang 1 orang Gerasa berfungsi, kemenangan terjadi. 1 kampung dimenangkan. 1 orang kepala keluarga berfungsi. Hal-hal yang dahsyat bisa terjadi di dalam keluarga. Tetapi rusaknya keberfungsian itu pun akan mahal harganya. Ada banyak kerugian pada saat ketidakberfungsian itu menjadi rusak. Dan Tuhan mau berurusan dengan hal yang keberfungsian ini. Bahkan dikatakan bahwa di dalam Matius ya, bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Apabila garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya, enggak ada lagi fungsinya. Orang akan membuang dan menginjak-injak. Itu sebabnya Tuhan mau urusi keberfungsian ini, kemenangan ini. Supaya apa? Keberfungsian kita itu nyata. Supaya kita jangan diinjak-injak oleh orang. Supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Nah ibu bapak, lewat perenungan ini saya percaya enggak ada yang namanya sebuah kebetulan ketika pesan Tuhan disampaikan pada kita pada saat hari ini. Kita enggak tahu. Saya enggak tahu ibu bapak apakah berada di dalam wilayah Gerasa. Orang-orang yang merasa mungkin udah dikucilkan lah, udah tanpa daya. Aku enggak punya apa-apa. Orang-orang enggak memperhatikan hidupku lagi. Tapi Tuhan mau berurusan dengan kita. Atau mungkin kita menjadi orang Gerasa, orang yang dirasuk, orang yang diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, diikat oleh dosa.
Tetapi pagi hari ini ketika pesan Tuhan disampaikan bahwa ketika Tuhan mau kontrol hidup kita, Tuhan katakan Tuhan sedang berurusan dengan kita. Mari ibu bapak semua yang dikasih oleh Tuhan, sadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang berfungsi. Karena itu Tuhan selalu mau berurusan dengan kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah sebuah hal yang dahsyat. Yang memampukan kita menjadi orang-orang yang mengendalikan. Bukan dikendalikan oleh keadaan. Sadari bahwa roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang luar biasa dan perkasa. Yang memampukan setiap kita untuk berada tetap di dalam kontrolnya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.